64, Al-Maidah 116 sampai 117. Warasulan illa Bani Israel. Datang sebagai pengajaran apa? Membawa pengajaran apa? La ilaha illallah, ketauhidan. Itulah ajaran para nabi dari dulu kala, bukan sejak Isa. Isa disebut 25 kali dalam Al-Quran itu, tidak lain adalah seorang rasul. Nah, mungkin kalau dudukan Isa ini sebagai setara dengan Tuhan tidak mungkin. Ali Imran 59, dia adalah ciptaan, sama seperti Adam. Ali Imran 59. Jadi Isa rasul kepada Bani Israel. Ajarannya apa? Tadi saya bilang ketauhidan. Bahkan di akhir zaman ditanya sama Allah, wahai Isa, apakah kau pernah mengatakan sama mereka, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maka jawab Nabi Isa, maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin aku mengatakan apa yang bukan hakku, dan kalaupun aku mengatakan demikian, tentulah engkau lebih mengetahui, sedang aku sedikit pun tidak mengetahui tentang apa yang Allah ketahui. Ini Al-Quran, Rasul kepada Bani Israel. Sekarang bukti bahwa ini sama sosoknya, ini ayatnya. Tadi dijelaskan 9 ayat, warasulan ila, Nabi, Rasul kepada Bani Israel. Jangan percaya Al-Quran teman-teman Kristen. Jangan percaya Al-Quran. Percayalah kepada Bible Anda. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15:26, kamu bukan orang Yahudi. Tidak pantas untuk aku menolong kamu. Tidak pantas seorang anak-anak diberikan roti lalu melemparkannya kepada anjing. Yohanes 17:9, aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan kepada dunia aku berdoa. Yohanes 4:44, dan Yesus sendiri yang bersaksi bahwa seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya. Begitu juga dalam Markus 14:65 atau Matius 21:11 atau Yohanes 7:40. Nabi kepada Bani Israel. Ajarannya apa? Tauhid. Yang saya sudah bilang tadi dalam Yohanes 17:3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus. Pengesaan yang disempurnakan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Katakan Tuhan itu adalah satu, yang esa. Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa. Yohanes 5:44, mengenal dia yang datang dari Allah yang esa. Yohanes 17:3, satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan. Innallaha rabbi wa rabbukum, Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapakmu. Sembahlah kamu akan dia, fa'budu, sembahlah kamu akan dia. Lukas 4:8, sembahlah Tuhan Allahmu, sebab ada tertulis hanya kepada dia saja engkau berbakti. Azza siratal mustaqim, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Baru Yohanes 14:6. Sayangnya diambil sama teman-teman Kristen, ayat ini mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana dengan Al-Quran? 153 ataupun Yasin ayat 4-5. Rasulullah dan Al-Quran itu adalah petunjuk jalan yang lurus. Alhamdulillah, orang Islam itu karena jelas referensinya Allah itu berbeda dengan makhluk, maka kami tahu tidak mungkin jalan itu adalah tujuan dan tidak mungkin jalan itu adalah Tuhan. Siapa Nabi Isa dan Yesus? Warasulan ila Bani Israel, Nabi kepada Bani Israel, bukan Tuhan. Allahu a'lam. Petra, silakan. Mana Bang Petra? Apa John? John, silakan John. Oke, sabar. Mohon maaf, salah Petra tadi. Oke, makasih. Abang siapa ya? Hidayat harus mengerti Yesus itu praekstensinya itu sebelum dia menjadi manusia dari firman Allah. Nah, ketika dia menjadi firman manusia, dia harus menjalankan fungsinya sebagai Mesias, sebagai juru selamat manusia dan umatnya Israel. Jadi juru selamat itu tidak hanya untuk Bani Israel. Kalau kita baca nubuatan di Perjanjian Lama, Mesias itu untuk semua bangsa.
sebagai raja bagi bangsa. Selamat malam. Seperti itu, Bang. Ketika Abang berkata bahwa Yesus utusan, ya benar, dia utusan. Utusan sebagai apa? Sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa manusia. Nah, coba Abang buka di kitab Abang sendiri, Isa itu ya, silakan. Sabar. Oke, di situ mengatakan 45 mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya. Sebentar Bang John, tolong yang baru datang dimut dulu atau menyimak dulu, jangan terus ngomong-ngomong di belakang tanpa dimut, nanti saya turunkan tersinggung. Di-mute aja host, bisa nggak? Ini model. Sudah lanjut. Ya, di Ali Imran 45 di situ katakan, ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, bukan diciptakan oleh kalimat ya, tapi sebuah kalimat darinya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Ya, oke. Terus lagi satu ayat lagi ya, sabar. Saya nggak cuma copot-copot ayat, nggak dibaca, harus baca dong. Biar jelas yang di bawah tuh bisa ngerti. Bukan cuma bilang Yohanes 1 ayat 1, Matius 1, nggak kayak gitu, dibaca. Oke, di An-Nisa 171. Sekali lagi ya, ini sudah dikonfirmasi di An-Nisa 171 lagi. Wahai Alkitab, janganlah kau melampaui batas dalam agamamu, janganlah kau mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Kalimatnya dan kalimat, saya nggak pakai yang tambah dalam kurung ya, itu kan tambahan. Kalimatnya yang disampaikannya, Isa adalah kalimat kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Janganlah kau mengatakan, 3, berhentilah. Lebih baik bagimu sesungguhnya Allah dari mempunyai anak, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Terus kita baca lagi ya. Nah, di 172 ini, ayat 172 ini saya curiga ya. Boleh ya saya berpendapat ya. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat, dan barang siapa enggan menyembahnya. Nah, menyembahnya ini siapa? Apakah Allah apa? Al-Masih coba dicek bahasa aslinya ya, saya agak kurang nyambungnya dengan perkataan di atas. Menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka kepadanya. Kepadanya ini siapa? Ini Isa apa Allah? Nah, itu perlu di cross check lagi, ini siapa? Dituju kepada Allah apa Isa? Nah, itu saja, silakan. Baik, terima kasih. Silakan Bang Al-Hidayah membawa 172. Saya sudah catat Bang, saya catat. Jadi kalau saya itu diskusi insya Allah, kenapa Adam? Karena saya dicatat. Mantap, lanjut. Oke. Pertama, Bung, seharusnya jauh kalau Al-Quran itu kamu tafsir. Karena kenapa ini kita diskusi yang berlarutan begini? Karena teman Kristen tidak paham bahasa Melayunya Bible. Tetapi tidak apa-apa, saya jelaskan sama Anda. Wajihan fid dunya wal akhirat. Dan dia itu orang-orang yang didekatkan juga kan? Terkemuka di dunia dan akhirat, dan termasuk antara orang-orang yang didekatkan. Ingat Bung, kalau sudah disebut orang-orang berarti banyak, dan itu pasti bukan Allah. Allah surah Asy-Syu'ara ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Dalam surah Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah. Jadi tidak termasuk Allah di situ orang-orang. Kalau Yesus, yes, karena Bible dan Al-Quran mengatakan dia manusia. Sementara Tuhan, menurut Bible yang saya bilang tadi di awal-awal, kamu pahami baru Al-Quran karena dia adalah manusia yang dituhankan. Dan dalam Al-Quran, wajihan itu disebutkan juga kepada Musa. Orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Kemudian kalau kamu baca kemudian kalimatin minhu dengan kalimatnya. Sebab itulah Bang John ya, kenapa saya ini suka mengajari Bible? Karena banyak teman Kristen ini bernarasi yang tidak pernah baca Bible.
Coba kamu buka Lukas 1 nomor 26 sampai 28. Ini sama bang ayatnya. Maria didatangi oleh Jibril di bulan ke-6 dan memberitahukan kabar bahwa dia akan mengandung seorang putra dari Roh Kudus. Sama itu kan? Anehnya di sini dalam Al-Quran pun dia tidak jadi Tuhan, dalam Bible pun tidak jadi Tuhan, tetapi dituhankan. Kemudian kalau kamu mengatakan dalam surah Al-Maidah bahwa 171 kan sudah jelas di situ. Takulu salasa, dan janganlah katakan Tuhan itu tiga. Siapakah panutan di muka bumi yang pernah mengatakan Tuhan itu tiga bentuk? Siapa? Islam? No. Yahudi? No. Begitu juga dengan Yudaism. Apakah mereka mengajarkan Tuhan tiga bentuk? Tidak. Siapa yang mengajarkan ini? Kristen, Hindu, dan Buddha. Sang Widi berinkarnasi menjadi Vishnu, Brahma, Siva. Begitu juga dengan orang Quraisy yang mengatakan Allah punya anak, Alata, Aluza, Almanat. Begitu juga dengan Kristen yang mengatakan Allah punya anak, yaitu Yesus dan Putra Roh Kudus. Maka sudah dengan ayat-ayat saja ini sudah gagal. Sekarang kenapa saya mengajak Anda kembali kepada Bible? Karena di Bible itu, ayo sekarang kamu mengutip Yohanes 1 nomor 14 toh. Kalau kamu baca di Yohanes ini, Bung, sebenarnya yang dikatakan oleh Yohanes, datanglah seorang Yohanes yang diutus oleh Allah dan dialah yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Begitu kalimatnya. Sekarang ketika si Yohanes menyatakan, Yesus berkata begini di Yohanes 5 nomor 36. Kesaksian Yesus itu yang lebih penting dari Yohanes, karena Yesus itu dituhankan, bukan Yohanes. Ketika Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 9, percumalah mereka beribadah kepadaku sementara yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Alhamdulillah, Anda yang mengasih tahu ke kami, ternyata perintah yang kamu sedang jalankan adalah perintah Yohanes. Yohanes ini siapa? Coba John kasih tahu aku ya, ini bukan pertanyaan tapi sharing. Coba kasih tahu saya, buku Yohanes itu tahun berapa adanya di muka bumi ini? Dan sampai kepada disebut daripada Evangelion atau karangan Yohanes sampai disebut Injil itu tahun berapa? Nanti baru kita kupas. Ini sampai ke sanadnya, sampai ke pewahyuannya daripada Yesus. Sebab kalau Al-Quran referensi itu diterima dari oleh Rasulullah pada masa Rasulullah ada. Ya, dan pada masa itulah juga Al-Quran itu ditulis sebagai mushaf dari kulit kayu, pohon korma, daun-daun kering, dan kulit hewan. Sekarang kalau Bible, kasih tahu ke saya, tahun berapakah Yohanes ini dituliskan bukunya dan berubah kalimat menjadi Injil Yohanes itu tahun berapa? Pasti kamu bingung. Karena itu sanadnya dalam Islam, kenapa lebih dhaif daripada hadis maudhu? Karena tidak sampai kepada Yesus. Ini termasuk dalam kriteria kitab suci. Kitab suci itu kalau memang perkataan Tuhan di dalamnya tidak tercampur dengan manusia. Tetapi yang Anda sedang jelaskan sekarang, justru Anda sedang mengasih tahu tidak tahu bahwa perintah ajaran Kristen itu sesungguhnya didengar daripada katanya cerita orang. Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam 36, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu azza siratim mustaqim. Juga dalam Ali Imran ayat 51, As-Saff ayat 6, Az-Zukhruf 64. Yesus mengatakan Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa bilang. Jadi kenapa dia tidak boleh didudukan sebagai Tuhan? Karena dalam Al-Quran jelas Allah itu bukan manusia. Sementara kalau dia sudah orang pasti orang dan tidak akan berubah menjadi apapun. Sebab itulah di Ibrani 13 nomor 8 dikatakan Yesus dulu, kini dan selamanya dia tidak berubah. Tidak mungkin dari anak orang menjadi yang lain daripada itu. Karena dalam Matius 16:27 dia turun. Ya, dia naik dalam Kisah Para Rasul 7:55 sebagai manusia. Sekarang kasih tahu dulu kami Bang John. Kasih tahu dulu kami literasi Yesus sampai menjadi Tuhan itu sampai kepada tahap apa? Karena yang kita bahas ini siapa Isa dan siapa Yesus. Saya ambil kesimpulan tadi bahwa ini adalah nabi kepada Bani Israel dengan ayat-ayat.
Mungkin boleh kamu jelaskan secara spesifik bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan ayat begitu. Silakan. Oke. Ini loh Bang, kalau kita mau baca data sejarah, kita siapin data banyak. Tadinya kita Bible dan di Al-Quran, kita bahas itu aja. Kalau sampai ke sejarahnya ya kita kuliah aja, kita belajar aja masing-masing di kampus kita masing-masing ya Bang. Bukan di sini. Di sini kita bahas ayat aja. Gitu. Saya nggak percaya data Abang tentang aku. Saya nggak gimana. Gitu lah. Abang juga nggak percaya apa yang saya jelasin sama. Abang nggak percaya toh. Jadi kita bahas ayat aja, itu yang kami imani dan itu yang kami yakini. Begitu juga Al-Quran, itu yang kalian yakini dan kalian imani. Kami bantah bahwa itu palsu. Tapi enggak yang satu ini setuju kan. Jadi kita back to the Bible, back to the Al-Quran, kembali kepada yang ada tertulis itu. Ya, saya buktikan ayat di mana Yesus itu Tuhan di Yohanes 5. Yohanes 5 ayat yang ke 11 ya. Ayo bang sahabat, coba dilihat yang lain bang. Ini siapa yang bersuara ini? Lihat aja yang gak di mute. Siapa itu? Tadi Famulete, tapi masih Tertinggal ruhnya di atas ya? iya. Waduh. Oh sudah hilang. Iya. Oke. Gini John. Saya lanjut dulu lah. Oh belum habis ya? Silakan. Belum lah, jangan semuanya mau didominasi lah. Kasih waktu saya. Oke, Yohanes 5 ayat yang ke 21 ya. Saya bacakan ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Perhatikan ini. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Jadi Yesus punya kuasa yang sama menghidupkan orang mati. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada Anak. Ya, contoh di dalam hadisnya Abang katakan bahwa Isa adalah hakim pada akhir zaman. Ya, hakim siapa lagi kalau bukan Tuhan? Masa manusia jadi hakim? Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Ya pasti dia Tuhan yang menghakimi, bukan manusia biasa seperti itu Bang ya. Terus ayat yang ke-23, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi kalau kita menghormati Yesus, sama juga kita menghormati Bapa. Ya, sama ya. Terus di ayat Al-Quran, kembali lagi kepada Al-Quran ya. Kita masih kembali bahas Al-Quran ya, jangan lari-lari. Ya, di Isa tadi belum dijawab ya. Anisa 171. Kita nggak usah lari ke sejarah ya, kita bahas ayat-ayat aja, kita kupas ayat-ayat. Janganlah kamu melampaui batas ya, ini tentang Isa ya. Anisa 171. Dikatakan di situ, Isa adalah utusan Allah, sama di Bible adalah utusan Bapa gitu ya. Dan kalimatnya nih, ini bukan diciptakan oleh dengan kalimat, tapi ini dan kalimat artinya Isa adalah kalimatnya. Ya, jangan ditambah-tambahkan ya. Ini ayat yang sudah diterjemahkan sama pemerintah, jangan diubah-ubah ya. Yang disampaikannya kepada Maryam dan roh dari Famulete, kamu tak naikkan malah berisik perasaan. Diturunkan minta naik, dinaikkan berisik. Tolong dimut dulu. Kamu aja dulu lah Bang. Naik, dinaikkan berisik. Dimut dulu, dimut. Dibuka lagi. Bang Wan yang berkuasa di Sudahlah, tak turunkan aja lah. Dimut dibuka lagi, diturunkan minta naik, dinaikkan berisik. Lanjut John.
Oke, di Anisa 171 ini jangan ditambah-tambahkan ya Hidayat. Kita kembali aja terjemahan. Kalau terjemahannya salah, jangan salahkan saya, salahkan yang menerjemahkan di sini ya. Oke, kalau memang ini salah, nyatakan terjemahannya ini salah gitu ya. Jangan salahkan saya. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Ya, saya bilang ya, kalau menurut iman saya kalimat itu, firman itu sama dengan Allah ya. Kalau kalian merasa itu beda, monggo. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kau mengatakan ya seterusnya ya dan seterusnya. Terus 172 itu coba dijelaskan lagi. Katanya itu menunjukkan pada Allah apakah pada Isa ayat 71 ya, 172 ya. Nya itu kepada Isa apa Allah? Coba dicek bahasa aslinya ya, saya nggak paham ya. Nah, jadi menurut saya seperti itu ya, bahwa Isa adalah kalimat Allah dan ruh dari Allah gitu. Jadi berarti ruh dari Allah berarti ruhnya Allah dong, kalimatnya Allah dong, mirip-mirip ya seperti Tritunggal yang mirip. Tapi saya nggak mau samakan. Dan banyak sekali orang yang murtad meninggalkan Islam karena baca ayat ini ya. Coba dipahamkan lagi. Semoga di sini banyak yang murtad malam ini. Silakan. Oke, terima kasih John karena kamu sudah menghibur diri. Jadi ingat, makanya John kalau diskusi, kalau kitab sudah tidak dibawa, malu juga tidak dibawa, kuping tolong dibawa bang. Kuping itu karena itu penting. Tadi kan saya sudah Anisa 171 itu sebab Anda tidak pernah baca Bible, maka sebab itu kamu vonis dia sebagai Tuhan. Coba sekarang kamu baca Lukas 1 nomor 26 sampai 28. Maria itu didatangi oleh Gibrail, diberitahukan bahwa dia akan mengandung putra dari Roh Kudus, dari Allah, roh dari Allah. Tetapi ini manusia, sementara Allah dalam Al-Quran itu bukan manusia. Bahkan kamu sudah menjelaskan loh, jangan katakan Tuhan itu tiga. Sudah jelas loh di situ. Jangan katakan Tuhan itu tiga, yang artinya Kristen bilang Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang yang menariknya di sini, kamu bilang jangan ditambah-tambahkan kan bang? Mohon maaf bang Jan, kalau memang Kristen itu jujur ya dalam diskusi, apalagi dalam keimanan, praktik keimanan, aku yakin 1 minggu saja akan bubar semua gereja. Kalau jujur, kalau tidak menambahkan, saya kasih contoh. Di dalam Bible Anda dikatakan, jangan kamu menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Ayatnya Wahyu 22 nomor 18-19. Jangan kamu ubah-ubah. Sekarang di Bible kamu juga dikatakan di Imamat 19 nomor 19, jangan kamu campur adukan yang benar dengan yang salah. Dijelaskan juga dalam Bible kamu di Amsal 30 nomor 6, jangan mengurangi dan menambahkan apa yang difirmankan Tuhan dalam kitab suci. Sekarang, tatkala kau mengatakan Tuhan adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka itu pasti tidak ada dalam Bible. Itu tambahan atau buatan. Bukan saja tambahan dan buatan, tetapi yang lebih jelasnya adalah ciptaan ketua-ketua gereja. Satu. Kedua, ketika kamu beribadah ke gereja, coba di mana ayatnya di Bible? Itu tambahan atau buatan? Jawaban yang pasti adalah ciptaan ketua-ketua gereja. Ketiga, kamu menuhankan Yesus, di mana kemudian Yesus pernah menyatakan kepada Bani Israel bahwa dia adalah Tuhan sesembahan kepada orang-orang yang tidak sunat seperti Anda. Tidak ada, itu pasti ciptaan ketua-ketua gereja. Ingat, titik poin apa yang disampaikan dalam Al-Quran daripada risalah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa saya terpanggil naik ke sini berhadapan sama Anda yang tidak pernah baca Bible? Pertama, karena saya mau mengajari kamu Bible, karena Bible itu masih mengandung hikmah, kisi-kisi pengajaran yang benar dari Yesus. Tetapi tatkala Anda sebagai Kristen, maka kenapa Anda menolak ayat-ayat Yesus? Karena Yesus sudah mengatakan, pertama, yang kamu sedang ajarkan adalah perintah manusia. Yang kedua, karena kamu tidak pernah tahu selama ini, adakah ayat-ayat masih dengan ajaran Islam yang ada dalam Bible. Itu yang saya kasih tahu kepada Anda.
Jadi Al-Quran dan Bible itu dikatakan walaupun dia itu kalimatin minhu wajihan fid dunya wal akhirat, ruhullah, dia adalah ciptaan. Ali Imran ayat 59. Semisal penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti Adam, ditiupkan roh, lalu bangkit jadi manusia. Dan Allah itu punya cara, 4 cara dalam Islam. Menciptakan Adam, tidak punya ibu bapak. Menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Menciptakan Yesus yang tidak punya bapak. Menciptakan manusia dari mama dan bapak. Ini cara Allah. Tetapi yang aneh di sini, bahkan yang tengah-tengah yang terakhir pun, ketika Yesus dilahirkan tanpa bapak, langsung dia jadi Tuhan. Kenapa? Bukan Adam yang dituhankan. Karena Adam itu tidak punya bapak. Sedangkan Adam juga adalah tiupan roh dari Allah. Al-Imran ayat 59. Kemudian selanjutnya, yang kamu jelaskan tadi ya, tentang ayat Yohanes 5, nomor 11. Inilah Bang John. Kalau membaca Bible, jangan bilang, oh ini sedap loh, ini ngam-ngam ini Trinitas nih. Ayo kita ini saja loh, jangan kita baca yang lain. Buang aja yang lain tuh. Coba kamu baca terus. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa ada Tuhan yang bilang begini? Itu pasti ciptaan. Jadi tidak salah. Kisah Para Rasul 2:36, dia telah menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kenapa manusia dijadikan Tuhan? Karena dasar pengajaran dari manusia. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang-orang Allah itu adalah putra Maryam. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah salah satu daripada yang 3 itu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Karena ini tidak ajaran Yesus. Tidak pernah Yesus mengajarkan sebegitu rupa. Sementara ajaran Yesus, kalau Anda kembalikan kepada Bible, pemahaman Bible, tidak apa-apa kalau kamu tutup kuping, silakan aja. Karena memang kebenaran itu kulil haq walau kana muran. Kebenaran itu memang menyakitkan. Sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Karena kamu memang tertutup, tapi minimal di bawah sana masih ada teman-teman Kristen. Ternyata saya cek ini, biar saya catat. Apa yang Al-Hidayah bilang ini ada nggak di Bible? Alhamdulillah, walaupun di Malaysia ini keras undang-undang, kenapa saya tidak ditangkap? Karena saya berbicara tentang Bible. Pasti ada ayat. Nah, sementara teman Kristen, kenapa selalu dipunis hukum? Karena membicarakan sesuatu jangankan Al-Quran, Bible saja yang dibilang aku tidak dapat diriku sendiri. Tidak Yesus, kau tetap Tuhan Yesus. Di Bible pun sudah dikatakan, jangan kau katakan aku baik, tiada yang lebih baik. Namun jika kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Allah saja. Matius 19 nomor 17. Tidak Yesus, kau tetap Tuhan Yesus. Di Bible juga dikatakan oleh Yesus, Bapakku lebih besar daripada siapapun. Yohanes 10:29. Tidak Yesus, kau Tuhan Yesus. Jadi John, boleh Anda membawa Al-Quran dan saya boleh menjelaskan. Bahkan keunggulan orang Islam itu bukan saja menjelaskan Al-Quran, tetapi juga mengajari Bible kepada teman-teman Kristen. Sebab itu saya bilang, baca Bible, insya Allah di situ kamu temukan minimal 9 kriteria ajaran Islam. Tetapi tatkala kamu tanya Bible, koloreng ayatnya tidak ada, Rabana ayatnya tidak ada, kebaktian ayatnya tidak ada, ke gereja hari Minggu ayatnya tidak ada, makan babi ayatnya tidak ada, menuhankan Yesus ayatnya tidak ada, Natalan tidak ada. Inilah yang kami kasih tahu kepada Anda. Maka sebab itulah datang Rasul terakhir yang diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa fatalinnas. Pengajar kepada Anda dan seluruh umat manusia bahwa ketauhidan ajaran Yesus tidak boleh ditiadakan kecuali oleh orang-orang Farisi dan orang Yunani. Begitu, John. Allahu a'lam. Oke, makasih bro. Ya, saya tanggapi ya tadi yang Anda katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar. Ya benar, Yesus secara pribadi dia tidak bisa. Tetapi dia kalau Allah di dalam dia, firman dalamnya, atau Yesus dalam Bapa, ya bisa. Karena Yesus dalam Bapa, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Bapa
apa-apa tanpa Yesus, karena Yesus adalah firman-Nya. Jadi Bapa melakukan segala sesuatu tidak bisa tanpa firman-Nya. Jadi Bapa dan Yesus itu satu. Kata Yesus, aku dan Bapa satu. Jadi ketika Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa atas diriku sendiri, ya memang benar, atas diri sendiri tidak bisa. Tetapi dia bersama-sama dengan Bapa, dia bisa, karena dia dan Bapa adalah satu. Dan Yesus adalah firman Allah yang ada di dalam Allah. Makanya dia bisa, karena ada Bapa di dalam dirinya. Karena Yesus berkata, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Itu ketika dia bicara tadi sendiri, memang karena dia sendiri tidak bisa, dia harus bersama-sama dengan Bapa, karena dia dan Bapa adalah satu. Hakikat Allah bersama dengan Roh Kudus satu. Saya kembali kepada ayat Al-Quran ya. Kita kembali ke Al-Quran. Belum selesai, belum jelas Anda jelaskan tadi ya. Saya bacakan ya ini. Saya nggak pakai yang di dalam kurung, yaitu karena tambahannya. Kita kembali yang original aja, yang tanpa kurung ya. An-Nisa 171. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Kalimatnya, ini kalimatnya yang disampaikannya dan roh darinya, bukan ditiup ya. Kalau ditiup itu dalam kurung ya, tambahannya. Dan roh darinya. Beda kalau Adam ditiup ya. Kalau Isa itu roh darinya, maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jangan kau mengatakan tiga, bukan Tuhan itu tiga. Di sini kan tambah Tuhan itu dalam kurung. Ya, tanpa kurung itu tetap tiga. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada hubungannya Tuhan tiga, tidak ada tertulis. Yang ada tertulis ini dalam kurung ya, Tuhan itu tiga ya. Terus kita kembali lagi tadi. Dalam hadis mengatakan Isa adalah hakim pada akhir zaman ya. Bagaimana hakim akhir zaman kalau bukan Tuhan? Masa diberikan ke manusia Isa? Ya berarti Isa itu Tuhan dong. Diberi hak manusia, sama seperti dalam Bible bahwa Yesus adalah hakim. Ya kan? Jadi gimana? Apakah manusia itu bisa jadi hakim? Nah, kalau bisa dipertanyakan, Isa ini siapa ya? Jangan-jangan dia Tuhan. Kok bisa menghakimi pada akhir zaman? Nah, itu harus ya. Terus tentang Isa di dalam Maryam, Isa adalah jalan lurus ya. Di Al-Sukruf 61 berkata, dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat ya. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Kalau Isa bukan Tuhan ya, pertanda hari kiamat. Karena kenapa nggak tulis Muhammad? Kenapa harus Isa? Nah, itu. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi Isa menjadi pertanda pada akhir kiamat ya. Hati-hati kalian, akhir hari kiamat nanti Isa yang menghakimi kalian. Silakan dibantah. Baik John, di samping mengedukasi diri saya juga di sini mengedukasi netizen yang minimal Kristen yang tidak pernah baca Bible. Jadi apa yang Anda tanyakan, saya jawab dengan kedua-duanya, Al-Quran sama Bible. Kenapa demikian Al-Hidayah? Karena teman Kristen, banyak mereka mengutarakan sesuatu yang mereka sendiri tidak pernah baca. Dan mereka ketahui, ternyata ada ayat ini, contoh nih. Tapi nanti aja itu, coba sekarang ketika Anda sedang membaca An-Nisa 171, coba kita baca bersama-sama ya. Wahai ahli kitab, Yahudi, Nasrani, ini terjemahannya aja, aku baca nih. Janganlah kamu melampaui batas dalam agama kamu. Satu-satu ya. Ini kan Al-Quran. Jangan melampaui batas dalam agama kamu. Ini Al-Quran, jangan percayalah. Al-Quran, yang kamu bilang tadi, kamu tidak akan percaya. Tetapi kenapa kamu... Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Yahudi dan ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Perkataan Yesus. Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih ibni Maryam itu hanya seorang rasul. Ya, dan kalimat Allah yang telah disampaikannya kepada Maryam. Jangan percaya itu, jangan percaya. Tapi percaya kepada Bible. Lukas 1 nomor 26 sampai 28. Di bulan ke-6 Allah memerintahkan Gibrail pergi datangin Maria dan mengasih tahu, kamu akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Sama toh? Kemudian, dan ia juga tiupan roh darinya.
Jangan percaya Al-Quran, jangan percaya Al-Quran. Percaya kepada Bible, pengakuan Yesus, Roh Allah selamatkan banyak orang, Lukas 4 nomor 18. Jadi kalau Roh Allah ada padanya, bukan Allah ada padanya, bukan. Jadi fahami dulu kalimat, belajar gitu dong, belajar Bible dulu, baru ke Al-Quran. Kemudian tuh janganlah katakan Tuhan itu 3. Sekarang ternyata di Bible Anda bang, jangankan jangankan Tritunggal. Di dalam Matius 6 nomor 24 kata Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena tidak mungkin meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain atau mengecewakan yang satu. Tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jangan campurkan manusia dengan Tuhan maksudnya. Ini ayat Bible. Sebab itulah dalam Al-Quran jangan katakan Tuhan itu 3. Dan Maha Suci Allah dari Maha Suci Allah daripada mempunyai anak. Sebab itulah di Bible kamu dikatakan beberapa ayat. Hosea 11 nomor 9 Allah, Bilangan 23 nomor 9 Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia. 1 Samuel 15:29 Allah bukan manusia. Jadi apalagi yang kau mau paksakan kepada saya, sementara saya ini tenaga pengajar Alkitab kepada Anda yang Anda tidak pernah baca. Coba sekarang kita kupas. Benarkah doktrin-doktrin Kristen ketika Yesus mengatakan di Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu? Sebab itulah bang, saya bilang, alhamdulillah kami walaupun tidak dikasih perpuluhan, tapi kami menginjili kebutuhan gratis. Kenapa? Karena justru Bible itu mengantarkan manusia itu kepada Islam. Kalau memang kamu tahu membaca Bible, jangankan Al-Quran, Bible itu adalah referensi kepada manusia untuk memeluk Islam. Kalau sudah tahu membedakan mana perjanjian lama, mana perjanjian baru, mana Tuhannya Yesus dan mana Yesus, apa suratnya Yesus dan apa suratnya Paulus, semuanya baru nanti tahu. Oh ternyata Yesus mengajarkan ini, Paulus mengajarkan ini yang saya ikut. Sekarang ayo kita uji. Ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dikatakan sama teman-teman Kristen ini pasti dia satu dengan Bapa. Walaupun Yesus sudah mengatakan dalam Bible, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oleh karena mereka ngeyel, persis seperti Bang John ini, maka Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Contoh nih, ketika kemudian Yesus, murid-murid menyatu dengan Bapa dan Yesus dalam Yohanes 17 nomor 1, apakah banyak di situ apa Tuhan? Yohanes 17:21. Biarlah mereka satu menjadi seperti kita, satu dalam engkau dan aku. Kita semua satu, kata Yesus. Kenapa tidak disatukan sama murid-murid menjadi Tuhan semuanya? Bahkan, Bang John, ingat ya, ketika Yesus mengatakan adalah satu, siapakah Bapak ini? Siapa Bapak ini? 1 Korintus 4 nomor 15, sungguh pun kamu mempunyai beribu-ribu bapak pendidik, tetapi kamu tidak mempunyai banyak bapak, sebab aku di dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Paulus. Ternyata yang Bang John mengatakan yang menyatu dengan Yesus, Paulus, bukan Allah. Karena Yesus mengatakan Allah itu gaib, Allah itu sifatnya tidak kelihatan, Allah itu bukan manusia. Tetapi tatkala dia mengatakan Bapa itu menjadi manusia, pasti Paulus, karena dia satu dengan Yesus. 1 Korintus 4 nomor 15. Ya, berarti ayat itu gagal. Bahwa Yesus itu bukan menyatu dengan Bapa, tetapi ngotot mereka. Makanya kami datang untuk mengajari kamu tentang Bible. Kemudian hakim. Nah ini menarik ini. Dari literasi Islam, Nabi Isa alaihissalam itu turun untuk kedua kali diutus oleh Allah. Itu menghakimi manusia. Sesuai dengan apa yang dinarasikan sama John. Namun apakah tujuannya datang ini? Hakim kepada siapa nih? Pertama, membunuh babi. Bukan artinya Nabi Isa itu kalau datang nanti dia memburu babi di hutan, bukan. Tetapi Ulangan 14:8, jangan makan babi, haram itu bagimu. Imamat 7 nomor 11, Imamat 11 nomor 7 dan 8, jangan makan babi, haram itu bagimu. Al-Maidah ayat 3, jangan makan babi, haram itu semua bagimu. Maka itulah pemakan-pemakan babi yang akan dibasmi oleh Nabi Isa. Siapa mereka? Pasti Kristen yang pemakan babi. Kemudian membunuh Dajjal. Membunuh Dajjal
Sekarang teman-teman Kristen sedang menunggu Tuhan. Alhamdulillah, orang Islam terhindar dengan itu. Karena Tuhannya orang Islam itu sama dengan Tuhannya Yesus, bukan manusia. Jadi kalau sudah nuzul nanti dalam ada langit dan bumi ini baru ada nuzul mengaku Tuhan, itu pasti manusia ciptaan Tuhan. Sebab itulah Yesus membunuh Dajjal untuk menghentikan kekafiran manusia yang sedang menunggu-nunggu Tuhan akan nongol. Ini versi Al-Quran dulu ya, nanti saya ke Bible. Karena saya itu pasti ada dua-duanya gitu. Kemudian menghapuskan salib. Bukan artinya Yesus itu, Nabi Isa itu turun nanti, dia memanjat bumbung-bumbung gereja dan dia pancung itu salib. Bukan begitu. Bukankah sudah jelas? Keluaran 20 nomor 4 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung sesembahan yang menyerupai apapun yang ada di atas langit dan di bawah air di bumi. Maka, tatkala teman-teman Kristen mengabdi kepada Tuhan yang berbeda-beda gambarnya, di negro ada yang hitam bolong, di Indonesia ada yang kuning langsat, begitu juga Malaysia, di Bole ada yang mata biru, maka itulah yang dibasmi oleh Nabi Isa, yang membuat lalu mereka abdikan kepada sebagai Tuhan, apalagi orang-orang Katolik. Dan kemudian menghapuskan zia. Banyak satu-satu bro, biar saya bisa jawab nanti. Karena kamu banyak narasinya, makanya saya catat John. Oh nanti saya makanya kalau bernarasi ya, itu John satu-satu supaya kelar gitu loh. Tetapi bila kamu bernarasi maka saya catat. Kamu berhadapan sama Lidin suka mencatat lawan diskusinya begitu. Jadi saya habiskan dulu. Saya belum masuk ke Bible nih. Ini versi Al-Quran nih. Dia menghapuskan pajak persepuluhan itu. Itu akan terhenti nanti di zaman Isa alaihissalam. Karena tiada lagi yang ibadah dengan cara nyanyi-nyanyi dan meminta sedekah kepada kaumnya, umatnya di gereja. Ya, ini versi Islam nih. Saya sudah jelaskan apa itu babi, Al-Masih Ad-Dajjal, apa itu pemakan babi, dan apa itu pajak. Sekarang ayo saya jelaskan kepada Anda, karena kebetulan saya juga Kristen. Ayo sekarang saya ajari kamu dengan Bible. Ketika kamu sedang menunggu Yesus untuk turun dan kamu mengatakan Tuhan yang menjadi hakim, maka yang tersangka, kenapa dia turun? Yang tersangka adalah Kristen. Ingat ya, ini pakai data. Pertama, benarkah teman-teman Kristen itu dikatakan oleh Yesus pembuat kejahatan? Benarkah? Ayo kita uji. Matius 7, 22 sampai 23. Pada saat akhir, banyak yang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang panggil Yesus Tuhan di muka bumi? Hindu? Tidak. Buddha? Tidak. Konghucu tidak, Yudaism tidak, Yahudi tidak, terlebih lagi orang Islam tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Siapa yang memanggilnya? Tuhan, Kristen dan John. Pada saat akhir banyak yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, dan melakukan tanda mukjizat? Bernubuat para pendeta itu, datanglah Roh Kudus, turunlah ke atasnya Yesus, bantulah sembuhkan orang ini Yesus. Itu bernubuat namanya. Maka kata Yesus di 23-nya, pada waktu itulah aku akan datang kepada mereka dan berterus terang, enialah engkau dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nauzubillah min zalik. Itu pasti Kristen. Kemudian Matius 23 nomor 15. Apa kata Yesus? Celakalah kamu hai orang munafik, hai orang Farisi. Kamu menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Padahal kamu menjadikan dia orang narka yang apabila dia bertobat dia menjadi 2 kali lebih jahat daripada kamu. Ayo kita uji. Siapa yang dinubuatkan oleh Yesus? Paulus mengaku sebagai orang Farisi, Kisah Para Rasul 25:19, Kisah Para Rasul 18 nomor 13, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dia adalah orang Farisi, sekte dari Nasrani. Menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 16 nomor 2 sampai 6. Betania dan Mikadunia semua dia jelajahi, dia seberangi sampai kepada sampai ke kota-kota Figria. Paulus, apabila dia menjadi pengikut agamamu, kamu menjadikan dia orang narka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Apabila dia menjadi Kristen, maka kata Paulus, kata Yesus, alhamdulillah dia menjadi 2 kali lebih jahat daripada Paulus.
Paulus mengajarkan Kristen bahwa Yesus Tuhan. Tetapi Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus itu berinkarnasi dari Tuhan menjadi manusia. Itu Kristen yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Kemudian Paulus pun tidak pernah mengatakan bahwa dalam ketuhanan itu punya 100% daging dan punya 100% manusia. Ilahi. Tidak pernah diajarkan oleh Paulus. Itu pasti Kristen. Maka kata Yesus, Matius 16 nomor 27, pada saat itu anak manusia akan turun dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikatnya, dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, jadi jelas Yesus itu turun. Matius 10 nomor 34, aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang, untuk memisahkan kamu semua yang menjadi penuhan Yesus, bukan pengikut Yesus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. John, silakan. Pertanyaannya apa saja nih Tuhan? Matius berapa? Atau saya tanggapi Al-Quran. Oke, lanjut ya. Allah memiliki firman dan roh. Ya, di situ mengatakan tadi diciptakan oleh di Maryam tadi ya. Kita kembali, kita masih bahas di situ, belum kemana-mana. Ana belum menjawab dengan jelas ya. Isa putra Maryam adalah utusan Allah, kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Artinya Allah memiliki kalam dan roh. Berarti kira-kira ada berapa? 1, 2, 3 ya. Kira-kira seperti itu menurut saya. Kalau salah silahkan disanggah ya. Nah, Tritunggal itu bicara Bapa, Firman, Roh ya. Jadi itu iman Kristen 3, karena alam memiliki firman dan roh, itu Tritunggal. Bukan kami bilang 3 Tuhan, bukan. Karena memang firman itu ada dalam diri Allah sendiri dan roh itu ada dalam sendiri. Jadi itu 3, bukan berarti 3 Tuhan. Memang itu 1 di dalam diri Allah. Bukan 3 dalam arti hitungan manusia. Memang itu jati diri Allah kami, yaitu memiliki firman dan roh. Di sini yang mengatakan dalam An-Nisa tadi saya masih baca. Kalimatnya dan roh darinya, berarti Allah memiliki kalimat dan roh. Ya saya nggak menyimpulkan ya itu 3 ya. Silakan Anda berpikir sendiri. Ya kembali dari tadi ya saya jawab ya. Kata Tuhan yang dikatakan tadi ya. Jangan nyebut aku Tuhan, nyala ya. Itu mengenai itu mengenai di mana orang-orang yang tidak menghasilkan buah. Baca perikopnya, jangan copot-copot ayat. Itu tentang di mana orang-orang yang hanya menyebut Yesus Tuhan, tetapi tidak melakukan perintahnya. Ya itu yang saya, berarti Anda mengakui dong kata Tuhan itu Lord kan? Kalau Anda mengambil ayat itu, sedekah bahwa itu Tuhan, junjungan bukan Tuhan. Berarti Anda nggak boleh ambil ayat itu dong untuk mengakui Yesus itu Tuhan. Oke, itu satu. Terus tadi, ya Paulus, kamu bilang Nasrani, sekte Nasrani. Di mana Paulus Nasrani? Gak ada di kisah para rasul, nggak tulis Paulus sekte Nasrani. Itu Yesus, Paulus adalah pengikut Kristus Yesus. Seperti itu, nggak ada Nasrani. Kamu salah itu, kamu salah. Terus Matius 26 ayat 7 tadi Yesus membawa pedang. Ya, membawa pedang untuk memisahkan domba dan kambing. Ya, kambing itulah kalian yang percaya Yesus. Kambing itu kalian, bukan kami. Kami kan orang yang percaya Yesus ya, domba-dombanya. Seperti itu. Terus tadi saya tanyakan, membunuh babi. Apa sih? Bunuh babi kok tunggu hari kiamat dulu baru bunuh babi? Kenapa gak bunuh sekarang aja? Kasihan dong, babi ini diciptakan terus dimusnahkan Nabi Isa, terus meletakkan salib. Gak ada kerjaan gitu loh. Menurut saya sih. Terus apa lagi? Membunuh babi, terus apa? Saya lupa yang ketiga itu. Nah seperti itu, coba dipakai nalar sedikit ya, jangan asumsi ya, jangan bernafsirkan sembarangan ya ayat Al-Quran ya. Kembali kepada Al-Quran itu sendiri ya. Saya cuma baca apa yang ada yang tertulis, saya nggak menambah-nambahkan.
Silakan dijawab, saya nggak panjang-panjang. Ya memang kewajiban tidak panjang kalau hanya ini Bang. Sebaiknya kamu belajar Bible aja. Jadi saya ini memang tenaga pengajar Bible kepada Kristen. Jadi kenapa saya itu menggunakan ayat? Karena memang saya tenaga pengajar sama orang-orang Kristen yang tidak pernah baca Bible tapi nekat naik untuk membahas. Pertama, ketika Anda mengatakan Paulus tidak pernah dikatakan orang Nasrani, ingat Bung, makanya telinganya itu dibawa dong. Tapi banyak Kristen itu, teman-teman ya, Ikhwan Fillah, banyak mereka ulang balik, karena bila kita mengutarakan sesuatu, mereka copot handsetnya, karena tidak mau mendengarkan kebenaran. Kenapa itu begitu? Karena Matius 13 nomor 13 pun Yesus sudah bilang, mereka itu sungguh pun punya telinga tidak mau mendengar. Makanya kita mengulang balik, ini sudah 4 kali saya ulang. Ya, terkait dengan An-Nisa 171. Sekarang, kan sekalian saya jawab nih, apakah Allah punya firman dan roh? Ingat kawan, Rohul Kudus dalam Al-Quran itu adalah malaikat. Roh manusia itu pinjaman dari Allah. Nah sekarang, bagaimana saya membuktikan bahwa ini semua adalah dari Allah? Jangan percaya Al-Quran. Jangan percaya Al-Quran, itu Islam punya. Percaya kepada Bible kamu. Zakaria 12 nomor 1, roh manusia itu ciptaan Tuhan. Percaya kepada Bible kamu. Kejadian 6 nomor 3 akan ada di setiap manusia selama 120 tahun lamanya. Percaya kepada Bible Anda. Ayub 27 nomor 3, roh Allah ada di lubang hidung Ayub. Percaya kepada Bible Anda, Yesaya 61 nomor 1, roh Allah ada pada Yesaya. Dan percaya kepada Bible Anda, di dalam Lukas 4 nomor 18, roh Allah ada pada Yesus. Kenapa kau membedakan Allah, Yesus, dan Putra, semuanya itu Tuhan? Padahal kalimat kamu tidak sama dengan kalimatnya Yesus. Ya, jadi firman Allah, Al-Quran ini dipanggil firman Allah. Harus teman-teman Kristen ketahui dulu apa ini firman. Firman ini daripada kata Persia adalah sesuatu perkataan dari Allah ataupun penyampaian dari Allah, perkataannya yang diajarkan kepada manusia berupa wahyu. Inilah firman. Jangan percaya Al-Quran deh. Jangan percaya kepada Bible Anda. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Gelap gulita menutupi samudra raya. Ya, berfirmanlah Allah, berkatalah Allah, bercakaplah Allah, berkun fayakunlah Allah, jadilah terang, jadilah gelap. Lalu Tuhan melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya gelap dan terang itu. Yang terang dipanggilnya siang dan malam, gelap dipanggilnya malam. Sampai kepada nomor 30, berfirmanlah Allah sebanyak 12 kali. Berkatalah Allah, tetapi aneh bin ajaib, di dalam Bible saya tidak pernah mendengar perkataan dari Tuhan, lalu aku berkata menjadi Yesus, atau aku berubah menjadi Yesus. Karena itu sekali lagi saya bilang tadi, itu adalah ajaran gereja dogma. Kemudian kamu sampaikan di sini, Tritunggal itu Kristen punya iman. Makanya Bang John, kalau iman jangan dibawa Bang. Kami tahu Anda Kristen, jadi imani saja. Tapi bergunanya kita dalam kumal seperti ini karena kita dalam ranah edukasi. Memang Trinitas keimanan Kristen, tetapi apakah begitu jawabannya dalam Bible? Alhamdulillah, dengan kumal seperti ini Al-Hidayah mengasih tahu ajaran Bible itu sesungguhnya apa. Ya, sekarang kalau kamu bilang iman Trinitas itu iman Kristen, di Bible Anda dikatakan Markus 12:29, dia mengulangi ulangan 6 nomor 4, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal engkau satunya, bukan dua tiganya, bukan inkarnasinya, bukan firman menjadi dagingnya, satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Tauhid, ajarannya para nabi. Sebab itulah dalam Al-Quran, ketika kita menarik referensi dari ajaran seluruh para nabi,
Dalam Al-Baqarah 133 itu sudah jelas firman dari Allah Subhanahu wa taala, pengajaran kepada berwasiatnya Yakub bernazar kepada anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a il hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu illahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi mereka adalah orang-orang muslim yang berserah diri hanya kepada satu Tuhan, bukan kepada Trinitas, bukan kepada inkarnasi menjadi manusia. Karena itu ajaran pagan diajarkan oleh Yesus. Referensinya Paulus itu orang Nasrani, Kisah Para Rasul 24. Kamu baca dari 1 saja sampai 5. Kemudian Tuhan itu tidak menghasilkan apa itu ya? Apa yang kamu bilang tadi ini? Tuhan itu tidak menghasilkan buah. Ini tentang Matius 7 tadi ya, kamu singgung. Kenapa giliran kita membahas yang seperti ini kamu pakai perikop? Sekarang saya tanya deh. Karena tadi saya tanya terkait dengan ajaran Yesus, kamu sudah pura-pura lupa. Sekarang saya tanya deh. Ketika Anda mengatakan itu adalah perikop harus dibaca, sekarang kamu carikan perikop. Inilah perikop Alkitab, membahas Tritunggal, membahas Trinitas, membahas Yesus inkarnasi Allah, membahas Allah menjadi manusia. Di mana perikopnya? Perikop aja, jangankan ayat. Perikopnya di mana? Hah? Karena kamu sudah bilang tadi, jangan ditambah-tambahkan Bible itu. Melayu. Nah, yang lebih lucunya John, kamu mengatakan kesian dong Nabi Isa membunuh babi. Bung, jangan kau salahkan orang Islam. Karena di Bible kamu tertulis dalam Markus 3 nomor 21, Yesus bahkan memilih babi tempat dimasuki roh jahat sebanyak 2000 ekor. Kenapa Anda tidak kasihan sama babi itu? Kenapa Yesus masukkan roh jahat dalam tubuh babi? Ternyata kamu makan. Hah? Makanya John, untuk sharing ilmu, kita di sini edukasi. Mudah-mudahan apa yang saya bilang, jangan copot insight-nya, catat, dan minimal Al-Hidayah itu membaca ayat Bible yang tidak menambahkan, tidak mengurangi. Wallahu a'lam. Inilah kebenaran dari Yesus, gitu. Afwan, Bang Hasan sama Bang semuanya kalau mau ini silakan Bang ngomong. Enggak apa-apa. Oke, saya tanggapi dulu. Saya juga Enggak, gini Bang John. Dari tadi kan sudah buat banyak premis tuh bahwasanya Isa itu dari dan dari rohnya. Nah, apa sih mengenai kalam itu? Nah, maka dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 59. Inna masalu Isa indallah kamasali Adama khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Nah, itu yang harus dipahami. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa adalah seperti penciptaan Adam. Adam diciptakan dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya jadi maka jadilah. Iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu hal, dia cukup hanya berkata jadi maka jadilah. Itu yang harus dipahami. Nah, ketika kamu menyatakan roh daripadanya, bukan hanya Isa yang roh daripadanya. Di dalam surat As-Sajdah As-Sajdah 7-9 yang memerintahkan segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari sari air yang hina, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh. Roh itu adalah ciptaan ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengarannya, penglihatan dan dan hati. Nah, di dalam surat Sad juga menyatakan di ayat 72, fa idza tawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Nah, sebagaimana roh itu dinyatakan juga bukan Allah itu juga. Di dalam Bible sudah dinyatakan. Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Nah, Mazmur 104 ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu mereka tercipta.
Berarti roh itu adalah sisi dari penciptaan, sesuatu unsur dalam penciptaan. Kalau tidak ada roh, maka ciptaan itu gagal. Itu dia yang harus dipahami. Di dalam Zakaria 12 ayat nomor 1, ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh dari diri manusia. Kalau tidak ada roh, manusia itu tidak akan tercipta. Maka roh itu termasuk unsur penciptaan. Itu yang harus dipahami. Udah ya, jadi jangan mempremis bahwasanya kamu memahami konteks Al-Quran. Lanjut yang lain. Oke, saya tanggapi dulu, Pak. Oke, saya tanggapi dulu lah. Iya, lanjut. Kalau mau ditanggapi dulu. Harus tanggapi ini, aku mau turun ya, udah malam nih bro. Sorry. Sebelum turun, kalau memang mau turun gini John. Tadi yang belum paham juga tentang yang di 172 ya. Iya ya, nanti abang jelaskan kepada audiens lah nanti, biar nanti. Enggak, kamu biar paham, karena kamu kayaknya nggak paham dengan kata menyembahnya di sana. Oh iya, bentar. Oh ya, sebentar lah. La yastanqifal masihu ay yakuna abdalillahi walal malaikatul muqarrabun wa may yastanqif an ibadatihi wa yastakbir fasayakh suruhum ilaihi. Al-Masih tidak akan pernah enggan menjadi hamba Allah. Ini yang kamu harus perhatikan. Al-Masih tidak akan pernah enggan menjadi hamba Allah. Tidak enggan menjadi hamba Allah. Karena Nabi Isa alaihissalam ini adalah Rasul Allah, utusan Allah. Dan begitu pula para malaikat yang dekat kepada Allah. Nah, malaikat juga tidak enggan menjadi hamba Allah. Jadi statusnya sama Al-Masih dengan malaikat. Para malaikat ini sama-sama menjadi hamba Allah. Siapa yang enggan menyembahnya di sini yaitu Allah. Gitu loh. Dan menyombongkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua. Allah. Nah, begitu John memahaminya. Begitu. Jadi kamu hanya memahami karena kamu terdoktrin bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Kamu menyamakan Al-Masih Isa alaihissalam ini seperti Yesus. Kamu mengarahkannya di sini, yang kamu maksudkan mau kepada Nabi Isa alaihissalam untuk tidak enggan disembahnya. Enggan menyembah Isa alaihissalam, maksud kamu seperti itu karena kamu sudah terdoktrin bahwasannya Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak ada satupun di dalam Al-Quran dan umat Islam itu mengakui dan memahami semua para nabi dan utusan Allah ini menjadi Tuhan. Nggak ada, hanya Allah Tuhan kami. Begitu John. Ya. Oke. Saya tanggapi dulu tadi si Hidayat itu ya. Tuan Hidayat saya tanggapi dulu. Oke. Ya, buktikan di dalam Al-Quran bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril ya. Buktikan datanya. Jangan yang di dalam kurungnya. Saya tanggapi tentang ya, roh itu ada dua macam. Roh ciptaan dan itu jangan disamakan ya. Rohnya itu ciptaan itu roh manusia ya, yang ada dalam diri manusia. Sedangkan Roh Kudus itu beda. Roh Allah itu beda. Itu harus dibedakan itu. Roh Kudus itu bukan ciptaan, sedangkan roh manusia itu ciptaan. Itu saya tanggapi ya. Terus Sema Israel, Adonai ya tadi Tuhan kita Tuhan itu Esa. Ya benar, Yesus mengatakan itu sebagai manusia, dia mengatakan seperti itu. Karena dia sebagai manusia gitu, wajar dia mengatakan gitu. Terus yang kedua, pagan ya pagan. Bagaimana Anda yang mencium batu Hajar Aswad itu, apakah
itu bukan pagan, nah, silakan ditanggapi. Boleh sabar bentar sebelum Bang Hasan ya. Jadi gini, John. Kamu menyebutkan batu itu terus kami dikiranya kami pagan gitu. Iya, nanti kami ditanggapi, abang tanggapi aja. Sebentar, kamu akan turun hanya membuat framing, nanti kamu akan turun. Ya kan saya cuma tanya. Menyembah itu, John. Tidak ada. Ya bagaimana mencium itu? Pemikiran kamu itu tentang maksudnya? Hajar Aswad itu. Kamu membuat framing kami pagan di situ, tidak ada. Ya, iya kan saya bertanya apakah itu pagan atau tidak. Tadi kan tidak. pagan. Di situ bukan persembahan di sana, John. Bukan ya, persembahan. Terus kenapa Hidayat bilang pagan tadi sama kami? Pagan kamu paham nggak? Ya penyembah berhala. Nah, terus menyembah berhala. Apakah kami menyembah batu Hajar Aswad? Apakah kami menyembah berhala? Ya kamu menyembah berhala lah. Nah, berarti kamu memframing iman orang. Buktikan. Kalau kamu tidak menyembah berhala. Kamu menang sendiri dong. Ya, sekarang gini. Itu nggak fair berarti. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tetapi kamu menuhankan siapa coba? Siap, saya belum selesai tanggapan. Saya tanggapi dulu semuanya itu. Nanti kamu klarifikasi tuh pertanyaan saya. Kan gitu aja. Bang sahabat muslim, kayaknya John ini selalu ngeyel dan hanya memberikan sebuah asumsi dari otaknya sendiri untuk ini pembenaran. Bang, giliran Bang Hidayat bilang pagan, saya bisa tanggapi. Kalian begitu. Bang John, mau menang sendiri. Bang John, nih ya, aku seorang mantan dari ya kan kita toleransi. Aku di sini memberikan sebuah tanggapan buat Anda. Ya kenapa tadi dibilang pagan? Bahwasannya, Bang, sebentar. Aku yang setiap bulan ya datang ya, ke Mekah. Sudah mualaf, jangan omong-omong orang gitu. Sebentar, jangan nyerocos kok ya. Di sini aku bisa memberikan ya sebuah penjelasan buat untuk kau pahami bahwa kita tidak untuk menyembah Ka'bah atau batu Hajar Aswad. Di situ kita melakukan ritual ibadah dalam hal ini. Nanti abang tanggapi, saya jelaskan semua tadi. Sekarang saya tanggapi. Saya belum selesai. Kalau kau memang pengikut Kristus, ya pengikut Yesus. Gimana nih diskusi gimana nih? Saya belum selesai tanggapi. Kau dari tadi nyerocos terus. Kau dari tadi saya kan tanggapi. Giliran saya menanggapi. Makanya itu saya juga memberikan tanggapan kepada Anda. Kan tadi giliran Hidayat, sekarang giliran saya. Dan makanya itu Bang Hidayat masa ini dibantah? bisa saya wakilkan di sini karena apa? Ya sebentar. Kau harus kau memang ingin kuinjili ya kau? Kan kasih waktu saya jelaskan dulu. Dari tadi kau ngomong aku diem. Dari tadi kau ngomong kan aku saya diem. dengan Hidayat aku ini yang untuk mendengar. Sekarang aku memberikan sebuah pemaparan dan bantahan. Kau nyerocos saja. Gimana Bang Wan? Sebentar Bang Bad Travel dan gimana Bang Wan? Ini gimana Bang Wan? Sebentar Bang Wan, karena tadi kan memang hatuha, tapi setelah itu sudah diserahkan oleh Bang Al Hidayah. Nah, di sini si John katanya mau pamit tapi membawa framing bahwasanya kita dipertanyakan tentang batu Hajar Aswad. Nah, sudah kita jelaskan. Nanti kan kamu tanggapi setelah kalau itu saya salah ya dibilang membawa tentang Roh Kudus, di mana itu apakah itu malaikat Jibril. Nah, makanya kami jawab. Iya, sebentar dulu. Pertanyaan sebelum pamit loh. Nah, kami berani saya tunggu, saya nggak turun. Ya sudah, makanya kita menjawab itu sudah saya jawab tentang batu Hajar Aswad. Setelah itu saya selesaikan dulu tadi pertanyaan dia tentang sudah bertanya dua. Kamu bertanya dua, berhenti dulu. Kamu ingin gak fair ini malaikat Jibril. Makanya kita ya Bang Wan lah hostnya gimana, nggak ini adil lah. Apa sih? Aku karena ada Bang Erwin yang megang. Ya Bang Wan lah gimana nih teman-temannya nih, nggak adil nih. Nggak adil kenapa Jad? Ya kamu kan mau pamit tadi. Mau pamit, sudah membawa Rohul Kudus malaikat Jibril dengan Hajar Aswad. Sudah, nanti
tanggapi lagi gitu loh. Ya nanti saya tunggu kamu tanggapi, saya tunggu sampai selesai, nanti saya turun selesai kamu tanggapi. Lah kamu sudah membawa pertanyaan 2, mau bawa apa lagi? Saya mau tanggapi tentang Bible tadi, yang ayat-ayat yang di bawah Bible. Oh ya udah kasih lah Bang Oren, kasih. Udah. Biar nggak nangis. Bukan, kita kan adil. Gimana sih? Ya silakan. Aku yang nanggapi kau tidak bisa terima, gimana sih kau John? Ya habis ini kamu tanggapi sepuas-puasnya. Kan sudah, kan ini kan apa bedanya Ya, sama saudara-saudara seiman? Sebentar, tadi memang Hatua sama Alidaya. Silakan. Bukanlah Bang Wan, aku turun sudah malam. Baru jam berapa? Ini malam minggu ya turun beneran. Jadi untuk netizen ya, kita perlu menjelaskan juga bahwasannya kalau di dalam Islam itu Rohul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Nah, dia memaksa jangan pakailah Al-Qur'an, jangan kamu pakai dalam kurung. Al-Qur'an menjelaskan bukan Rohul Kudus saja, nazala ihil rohul amin. Itu yang juga Rohul Amin itu adalah malaikat Jibril. Banyak ayat menjelaskan pemahaman Islam Rohul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Begitu. Jadi kalau mereka membela tentang Rohul Kudus itu hanya di dalam Bible, kalau dilihat dari menjadi manusia itu warna apa? Pink. Karena perkataan Yesus tuh memang harus diberikan tanda. Tapi kalau itu ilham dari Roh Kudus ya biasanya tidak tanda. Gimana ilham dari Roh Kudus? Itu karangan penulis Yohanes kok dibilang ilham Roh Kudus. Yesus warna merah. Saya tanya ya, kalau kamu ngomong gitu saya akan komplain kamu. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa semua Al-Quran itu bukan idenya Muhammad? Dari mana kamu buktikan? Ya kan memang tidak ada warna. Semua ucapan yang ada, di situ. Berarti itu idenya Muhammad, bukan dari siapa-siapa. Kan kita ngomong ya terserah, terserah aja Pak. Sama sekarang bilang gitu. Sekarang kalau tinta merah katanya, Pak. Kalau tinta merah katanya ucapan Yesus. Ya, kalau tinta hitam itu kalau tinta hitam bukan firman Tuhan yang lain. Semua firman Tuhan warna. Kalau tinta hitam bukan ucapan Yesus. Kalau ucapan Yesus warna merah. Ya kan? Iya. Kalau tinta hitam ucapan pengarang, penulis gitu. Yesus mengatakan, ya terserahlah suka-suka Bapak lah, mau ilham dari Jakarta kayak mau ilham dari bom-bom nggak peduli saya. Sekarang begini. Tidak peduli Anda mau ngomong apa, kan gitu. Sekarang begini. Saya juga tidak peduli kamu mau tanya apa. Kan sekarang begini. Yesus kita nggak usah lanjut. Yesus berkata di dalam tinta merah. Yesus berkata di dalam tinta merah, Matius 4 nomor 4, manusia dicipta dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Baca Matius 4 nomor 4. Manusia dicipta roti, tetapi juga berasal dari semua firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu kata Yesus. Itu tinta merah. Itu tinta merah. Kamu yang tahu, saya juga tahu. Menurut Yesus dirinya adalah ciptaan. Menurut Yesus dirinya adalah ciptaan yang keluar dari mulut Tuhan. Menurut Yesus tinta merah. Di mana tertulis? Matius 4 nomor 4. Tidak ada. Sedangkan begitu. Ada. Coba Anda bacakan saya. Coba Anda baca. Matius 4 nomor 4. Biar Anda belajar. Manusia itu hidup bukan berasal dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu ada.
Tapi Itu bukan ada. diciptakan. Itu aja jelas kan? Tapi itu bukan tentang Yesus kan? Lah, emang Yesus bukan manusia, Pak? Loh, kan dia jadi manusia, bukan berarti dia adalah manusia seperti kita. Loh, kok mulai Manusia itu tidak diciptakan dengan berfirman lah jadi, bukan seperti itu. Loh, itu dalilnya ada loh. Pak, coba. Begitu. Mana Itu ada dalil Bapak. bahwa manusia diciptakan dengan firman? Coba. Mana? Itu pengakuannya Yesus tuh. Ya, Matius itu kan 4 nomor keluar 4. dari- Orang hidup karena firman Tuhan. Ayat Iya. ini kan hidup kan gitu. Firman keluar dari mulut. Iya. Firman keluar dari mulut Tuhan. Artinya orang bisa memperoleh hidup kekal karena percaya kepada firman. Ngawur. Ya, Ini tidak kakeknya ngawur. bom atau siapa? Bom atau istrinya bom ini? Bagaimana Dengarkan saya, kamu bisa dengar. bilang bahwa Dengar. orang bisa hidup karena Dengar saya. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus bisa hidup. Kamu bilang Yesus bisa hidup. Yesus bisa hidup. Yesus itu kan firman Tuhan. Nenekmu kiper. Keluar dari Nenekmu kiper. Itu Jangan mulai- ngarang-ngarang. Jangan ngarang. Itu mulai nggak Jangan ngarang-ngarang. Yesus mengaku. Yesus mengaku. Mulutmu. Mana Muridnya. keputusan mulut? Muridnya Mulutmu bom. Diam mulutmu. dulu. Mulutmu jaga mulut. Jangan Penyembah Yudas, diam dulu. Penyembah Yudas, diam. mulai Penyembah Yudas, diam mulai dulu. memfitnah. Yesus berkata. Nggak Yesus usah, berkata, perkataan Yesus hidup dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu menurut Yesus. Itu Tidak pengakuan ada Yesus. karena dia menyatakan manusia, bukan Manusia. Yesus bukan manusia. Yesus itu firman. Yesus bukan manusia. Yesus itu jadi manusia, bukan berarti dia Yesus manusia. Yesus Bukan manusia dia kan? Oke. benar-benar manusia. Ya, Yesus manusia, oke. Seperti kita. Enggak seperti Yesus manusia. Yesus Dia manusia. tidak makan, dia kan tidak makan sampai 40 hari nggak mati. Jadi Ya itu karena dia miskin, Pak. Nggak ada duitnya, makanya dia nggak makan. itu jadi mulai lari dia. Ngeles. Pinter kan kamu ngeles. Ini penyembah. Nggak ada yang waras kalau ditemani diskusi Bible. Mulai dia nggak waras nih. Ngomong orang nggak. Nuduh-nuduh. Yesus itu manusia atau ayat? Jaga mulutmu. Jaga mulutmu. Yesus itu, Jangan kutanya sembarangan. dulu. Jaga mulutmu. Kutanya Jangan dulu. ngomong nggak. Jangan Yang keluar lewat rahim Maria itu, yang keluar dari mulut rahim Maria itu domba atau manusia? Jawab. Itu mah pertanyaan yang bodoh. Bodoh. Dasar murid bom. Dia Hidup bikin susah aja keluarga. Tiap hari makan beras, makan dedak 1 karung, otak nggak jalan. Ditanya jawabnya congor. Kamu yang congor terus. Keluar dari rahim Maria itu domba atau manusia? Itu namanya kebodohan bertanya. Dasar kebodohan. Ya, kebodohanmu bertanya begitu. Ya, Lah, yang keluar dari perut Maria itu orang apa? pintar itu, orang bijak itu jangan bertanya seperti itu. Ya. Oh, maksud Bapak saya harus bodoh kayak Bapak gitu? Saya memang enggak. Saya harus bahlul kayak Bapak gitu ya? Saya tidak tahu. Saya bukan tidak mengerti, kan gitu. Saya bukan. Berarti kamu anggap saya tidak mengerti, gitu kan? Kamu tanya. Iya, Yesus kan manusia.
Dengarkan, Yesus kan manusia. Dalilnya di dalam pengakuan Yesus Matius 4 nomor 4, kata Yesus, manusia hidup dari setiap firman yang mulut Tuhan. Berarti Yesus hidup itu oleh karena dia adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu kata siapa? Itu kata Yesus, bukan kata saya. Jadi ini kalau ini benar bahwa Yesus itu adalah firman. Yesus hidup dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu kata Yesus. Anda mau tolak itu? Firman. Memang firman bukan hidup. Yesus firman. Yesus hidup. Ya, firman. Yesus itu bukan firman, tapi Yesus hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut. Dia memang muridnya Bom dengarkan saya. Kalau Tuhan tidak berfirman kepada Maria, hamillah Maria. Petua. Kalau Tuhan tidak berfirman kepada Maria, wahai Maria, hamillah Maria, lahirkan manusia bernama Yesus. Apakah Yesus bisa hidup? Itu mah nggak perlu ditanya karena Yesus memang datang untuk jadi manusia. Itu kamu tanyanya salah. Iya, pertanyaan saya kan jelas. Menurut Yesus, manusia hidup. Menurut Yesus, manusia hidup dari firman. Yesus hidup, Yesus ada, Yesus tercipta, Yesus menjadi manusia disebabkan karena firman yang keluar dari mulut Tuhan, dihantarkan kemudian oleh Gabriel ke Maria. Maria, kenapa hamil kibede? Tuhan yang mau. Apa yang terjadi? Maria hamil. Apa yang terjadi setelah dia hamil? Terjadi kehidupan baru di dalam perutnya. Ada pribadi baru yang hidup di dalam perutnya, namanya Yesus. Maka Yesus mengatakan dia hidup oleh karena firman yang menghidupkan dia yang keluar dari mulut Tuhannya. Ini pengakuan Yesus. Yesus hidup dari firman yang keluar dari mulut Tuhannya. Petua. Orang percaya kepada Yesus itu beroleh hidup, kan gitu. Karena Yesus adalah keluar dari mulut itu firman Allah. Nah, ini semua manusia keluar dari mulut Allah, Pak. Ini dalilnya Yesus yang berkata. Dengarkan, ini Yesus yang berkata. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa atau Tuhan. Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong. Dia menyatakan diri. Anda percaya kepada Yesus tidak? Ya. Anda percaya kepada Yesus tidak? Percaya enggak kepada Yesus? Nggak usah nanya lagi. Hah? Nggak usah nanya. Kenapa? Nanya lagi. Ketabok. Sudah pasti. Kenapa? Karena ketabok. Kalau percaya kepada Yesus, maka Bapa harus meyakini Yesus itu hidup berkat firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus adalah firman, dia sedang menyatakan Firman Allah yang apa lagi? Firman yang keluar dari Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam itu pengakuan pengarang. Ya enggak begitu. Itu tinta hitam, Tante. Mana ada tinta hitam? Itu bukan pengakuan Yesus, itu tinta hitam. Itu tinta hitam itu, bukan ucapan Yesus itu. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Karena Yohanes 8:42, aku datang di dunia ini bukan atas kehendakku. Ya, dan keluar dari Allah. Berarti itu firman. Aku datang bukan atas kehendakku. Aku datang bukan atas kehendakku. Adalah Yesus.
Lah, ini apa? Matius 4. Semua manusia keluar dari mulut Allah. Ya justru itu bahwa dia keluar dari Allah. Matius 4 nomor 4 kata setiap manusia keluar dari mulut Bapa. Setiap manusia hidup karena firman Allah gitu. Kenapa dirubah-rubah ucapan Yesus, Tante? Ucapan Yesus mengatakan tidak begitu. Di situ dikatakan manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ini kan sinkronnya. Dalam Yohanes 8 ayat 14 bahwa Yesus itu datang keluar dari Allah. Sama, Yesus juga mengatakan bahwa semua manusia keluar dari mulut Allah. Biasanya keluar dari firman. Yesus keluar dari diri Allah adalah firman, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup. Itu dalilnya. Kalau Bapak itu memang tidak begitu, tidak begitu. Jangan ngarang bebas. Jangan ngarang bebas ente. Jangan ngarang bebas. Yesus mengatakan, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Itu kata Yesus. Berarti Yesus keluar dari mulut Tuhan. Semua manusia keluar dari mulut Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Matius 4 nomor 4. Semua manusia keluar dari mulut Tuhan. Tidak. Keluar dari mulut Allah. Bukan manusia keluar dari sama. Tidak dong. Karena yang dikatakan sama. Yesus juga adalah di mulut Allah. Orang hidup karena setiap perkataan firman yang keluar bukan apa? Mulut Allah. Ya kan? Firman itu yang menghidupkan. Yesus juga pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Betul. Ini Patua. Ini memang betul. Betul. Bagus. Kalau kamu karena dia adalah firman keluar dari mulut Allah, dan orang yang percaya pada firman itu beroleh hidup. Itu maksudnya. Nah, sekarang percaya enggak? Percaya tidak Bapak kalau Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Percaya enggak? Tentunya ya, karena namanya firman. Kena loh. Berjalan sendiri. Kena kan? Jadi, sudah berapa puluh tahun Bapak menyembah? Sudah berapa menyembah Yudas? Malam ini Bapak tamat riwayat. Kamu Yudasnya. Ada yang main ini. Sebentar ya Gurunda ya. Di tab layarnya jangan di ini teman-teman di gaspol ya. Bantu tab layar ya biar kuat kemalnya teman-teman. Nanti kita tunggu Gurunda dulu ya. Bang Andi isi dulu. Makanya pakai edisi itu yang benar, jangan pakai patua. Oke pas. Jangan. Di situ salahnya Bang Juma itu pakai patua. Di sini keluar dari sini. Keluar dari pernyataan dari sini bahwa dia mengatakan dia nggak ada rem Bang Andi, gas aja. Gitu. Itu saya jelasin karena ada keterangan. Ini ngomong apa sih? Ngomong sendiri dia. Ini ruang diskusi, bukan ngomong sendiri. Enggak, maksudnya saya mau jelasin. Ya ini Bang Har ini Kristen apa? Ya benar. Kepas itu tadi kan begini loh. Yang menghendaki Bunda Maria mengandung itu siapa bro? Oh malah dia kabur dengar suaraku. Aduh capek deh. Pelanggaran beliaunya pelanggaran. Ada. Iya karena nggak kondusif. Gurunda udah belum ada minta permintaan naik ya? Bro NC semuanya, ini area diskusi bukan membahas agama orang. Ini diskusi, gitu ya. Kalau tidak ada Kristen, kami nggak ngomong sendiri, gitu.
Bang Juma kok dilapor-lapor segala sih? Aduh, capek deh. Silakan tuh ada yang naik lagi. Lanjut standby. Ini ada Bang Feldik sama Bang Har, disapa dulu Bang Aldi. Ya, silakan disapa. Izin ya. Bang Kian Santang moderator. Ya, ini Luki, Muslim apa Kristen Luki? Bang Har. Aja kalau nggak ada suara ya. Gurunda kenapa di report? Kena report itu. Ini tadi yang Oten yang satu ini kok kayak kehabisan napas diskusi dengan Bang Juma. Pak ini Noah nih, Noah silakan. Halo Bro Noah. Gimana kabarnya? Ya semua baik-baik saja. Baik-baik saja. Ada masukan atau ada apa begitu? Masukan apa ini Bang? Yang bom-bom tadi kemana? Sudah meninggalkan. Karena pelanggaran sama dia juga. Oh, diawetkan aja dulu, dia panas-panasin dulu pakai api bara. Udah rusak dia kipasnya Gurunda. Diasap-asapin, alirin listrik sedikit lah sekali-sekali. Ya ini ada Noah Gurunda. Yang lain di bawah. Kalau ada teman-teman yang mau silakan. Ahiduki mungkin, Dinda Alip atau siapa? Iya betul. Dinda Nathan tadi blender si siapa RK siapa? Profesor Satan. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun saya langsung di report itu. Ini pakai dua Gurunda. Ya. Ini akun ketiga saya satu hari ini dua akun saya, akun utama dihabisin sama mereka. Iya. Sama RK kemarin juga gitu, saya udah 2 kali rungkat. Kalau sama Wak Labu itu enggak pernah, sama si RK doang. Lanjut Gurunda. Iya deh. Oke Bang, apa yang kita bahas?